wabarakatuh. Nama saya Epinu Salima dengan NIM 877670796. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk menguji karbohidrat. Jadi, alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama itu ada pipet, piring, lalu ada larutan lugol, dan bahan-bahan makanan seperti margarin, nasi putih, lalu pisang, biskuit, ada kentang, terigu, ada gula pasir, telur ayam yang putihnya, lalu ada tahu putih dan juga mangga sebagai pengganti apel. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menyusun bahan makanan di atas piring seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan tetesi satu persatu menggunakan larutan lugol. Baik, kita mulai tetesi satu persatu dari bahan makanan yang sudah kita siapkan. Harus kita amati setiap perubahan warna setelah ditetesi dengan larutan gula ini ya. Nah, setelah itu kita tutup dulu dan kita amati perubahan dari warna pada makanan setelah ditetesi dengan lugol ini. Mari kita amati bahan makanan setelah diberi larutan lugol. Yang pertama pisang, dia agak berubah ya, ada biru-birunya sedikit. Lalu mangga tidak berubah sama sekali, dia masih berwarna oranye. Nasi berubah ya, bahkan dia bereaksi kuat menjadi biru kehitaman atau keunguan ya. Lalu putih telur rebus, dia tidak berubah. Ada tahu putih, dia juga tidak berubah. Margarin tidak berubah, biskuit dia berubah ya, ada biru keunguan. Lalu tepung terigu dia biru keunguan, gula pasir tidak berubah. Lalu kentang dia biru keunguan atau kehitaman. Pemberian larutan lugol atau yodium dilakukan untuk mendeteksi keberadaan amilum atau pati dalam suatu bahan makanan. Amilum ini merupakan salah satu bentuk karbohidrat kompleks yang biasanya terdapat dalam bahan makanan pokok. Larutan lugol itu berwarna coklat akan bereaksi dengan amilum yang menghasilkan warna biru tua, biru keunguan atau bahkan biru kehitaman ya. Jika tidak ada amilum, warna larutan tidak berubah atau hanya menjadi sedikit lebih pucat saja. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung amilum akan menunjukkan warna biru keunguan atau biru kehitaman saat ditetesi larutan yodium. Lalu bahan makanan yang tidak mengandung amilum tidak menunjukkan perubahan warna, tetapi seperti semula atau hanya terlihat larutan yodiumnya saja. Lalu amilum banyak terdapat dalam bahan makanan pokok seperti nasi, kentang, tepung, pisang, dan biskuit. Bahan seperti telur, tahu, mangga, margarin, dan gula tidak menunjukkan reaksi karena tidak mengandung amilum atau mengandung amilum dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum uji lemak dengan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama itu ada kertas sampul berwarna coklat yang sudah saya gunting menjadi ukuran seperti ini. Maaf, karena saya menggunakan sampul buku, jadi di belakangnya ada tulisan-tulisan seperti ini. Lalu ada sendok, pipet 2 buah, dan juga di sini ada bahan-bahan makanan seperti seledri, wortel, pepaya, margarin, ada jagung, lalu ubi dan bayam sebagai pengganti kacang tanah. Lalu ada kemiri yang sudah saya haluskan di sini, ada minyak, susu, air putih dan juga santan dan lilin serta ada senter. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita siapkan dulu kertas coklat untuk air dan juga minyak. Nah, sekarang kita akan gunakan pipet untuk mengambil air lalu teteskan kepada sampul coklatnya. Ini ganti untuk minyak dan minyak. Seperti ini. Nah, setelah ditetesi dengan air dan minyak, kita tunggu sekitar 10 menit. Kita sisihkan dulu ya. Sambil menunggu, kita lakukan hal yang sama untuk bahan-bahan yang lainnya. Oke, dimulai dengan kemiri. Kemirinya kita haluskan dulu. Nah, setelah dihaluskan, kita ambil kemirinya lalu kita usapkan sekitar 10 kali di kertas. Usap-usap. Ini kita simpan dulu untuk kemiri, lalu kita lanjutkan lagi margarin. Nah, margarin ini harus kita cairkan terlebih dahulu ya. Untuk margarin kita simpan terlebih dahulu, kita tunggu selama 10 menit. Kita siapkan kertas yang lainnya untuk seledri.
Nah, seledri ini kita gunakan sedikit dan kita usap-usapkan seledri ke kertasnya. Kalau sudah, kita simpan lagi di sini. Lanjutkan untuk bahan yang keempat, yaitu ada wortel. Kita usap-usapkan juga. Setelah itu kita simpan dan lanjutkan untuk bahan yang kelima, yaitu jagungnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk bahan berikutnya, yaitu ubi. Kita lanjutkan untuk bahan selanjutnya, yaitu bayam. Kita usap-usapkan juga ke kertas. Ini selanjutnya pepaya. Kita lanjutkan untuk bahan yang ke-9, yaitu santan. Ya, di sini ada santan. Santannya kita oleskan. Setelah dioles-oleskan, kita lanjutkan ke bahan yang terakhir, yaitu susu. Susu kita simpan ya. Kita oles-oleskan ke kertasnya. Dan terakhir adalah kacang hijau, kita usap-usap. Setelah itu kita tunggu semua bahan-bahan yang sudah kita oles-oleskan ke kertas sampul. Kita tunggu sampai 10 menit. Nah, di sini sudah kita diamkan selama 10 menit. Mari kita amati menggunakan cahaya dari senter untuk dilihat apakah bahan-bahan yang sudah diusapkan itu meninggalkan minyak atau tidak. Dari yang pertama yaitu kertas yang diolesi oleh minyak. Tentu saja dia meninggalkan noda ya. Lalu ada air. Air tadi kita olesi di sini tidak meninggalkan bekas minyak. Lalu ada kemiri. Kemiri ini meninggalkan noda minyak ya. Lalu margarin. Margarin juga meninggalkan noda minyak. Seledri tidak meninggalkan minyak. Di sini wortel juga tidak meninggalkan minyak ya. Lalu ada biji jagung juga tidak meninggalkan minyak. Lalu ada ubi di sini tidak meninggalkan minyak. Lalu ada bayam di sini sedikit meninggalkan noda minyak ya. Nah, hijau-hijaunya itu dari daunnya, tetapi dia ada sedikit noda minyaknya ya. Lalu ada pepaya juga, ini entah karena masih basah atau memang dia meninggalkan noda minyak ya. Tapi sebagian di sini tidak meninggalkan. Apa ini karena masih basah sepertinya ya? Nanti kita tunggu lagi sampai dia kering apakah dia meninggalkan noda minyak atau tidak. Lalu ada santan meninggalkan noda minyak ya. Santan. Lalu ada susu. Ini susu karena masih basah mungkin ya. Coba nanti kita lihat lagi sampai dia mengering. Kacang tanah juga meninggalkan noda minyak ya. Nah, sekian kita catat dulu di lembar kerja. Uji lemak ini bertujuan untuk mendeteksi kandungan lemak atau minyak dalam bahan makanan dengan cara menggosokkan bahan pada kertas sampul. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan atau buram permanen pada kertas sampul. Nah, berdasarkan pengamatan, yang mengandung lemak atau meninggalkan bekas noda minyak yaitu ada minyak, kemiri, margarin, santan, susu, dan kacang tanah. Jelas meninggalkan noda minyak karena kandungan lemaknya itu tinggi. Lalu biji jagung juga meninggalkan noda minyak meskipun memang jumlahnya sedikit ya. Terus sebaliknya, bahan makanan yang tidak mengandung lemak atau mengandung lemak dalam jumlah yang sangat kecil itu seperti seledri, wortel, ubi jalar, bayam, pepaya itu tidak meninggalkan noda minyak. Kesimpulannya, melalui dua jenis uji sederhana yaitu uji iodium untuk karbohidrat dan uji noda minyak untuk lemak dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda seperti karbohidrat atau amilum dan lemak yang dapat diuji secara sederhana dengan bahan dan alat yang mudah ditemukan. Terima kasih.